1442. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir surat-surat pendek, saya ingin menyampaikan satu hal. Kenapa tadi pada salat maghrib saya membaca doa Allahumma alaika bil buhutil qatalah. Allahumma ya Allah alaika, basmilah al-buhut, orang-orang yang pembohong, al-qatalah, yang tukang membunuh umat Islam. Karena beberapa saudara kita umat Islam dibunuh oleh mereka yang zalim, mereka yang membantu para orang-orang zalim, dan mereka melakukan penipuan terhadap kaum muslimin, mengatakan bahwasanya yang terbunuh adalah orang-orang yang menyerang mereka dan sebagainya. Sudah sejak zaman dulu mereka berbohong dan mereka terus berbohong, dan sampai hari kiamat mereka akan berbohong. Bahkan nanti kalau mereka dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat masih saja berbohong, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Mujadalah bahwasanya tukang pembohong di dunia itu nanti di akhirat akan lanjut lagi berbohong lagi. Ayat 18, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Pada hari Allah bangkitkan mereka semua, mereka akan bersumpah kepada Allah sebagaimana dulu di dunia mereka bersumpah kepada kalian. Artinya mereka sumpah bohong kepada Allah. Wa yahsabuna annahum 'ala syai', mereka mengira bahwasanya mereka dalam kebenaran. Nanti di akhirat mereka berbohong mengira bahwasanya bohongnya akan manfaat. Sebagaimana di dunia mereka berbohong dan itu manfaat karena mereka menguasai media. Mereka berbohong, akhirnya rakyat membenarkan ucapan mereka, padahal itu bohong belaka. Nah, kita tidak perlu dengarkan ucapan mereka karena sudah zaman dulu mereka sudah berbohong terus. Tidak mungkin orang yang tukang bohong begitu memperbaiki dirinya kecuali kalau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak lihat mereka tobat kepada Allah, berarti bohongnya masih berlanjut-lanjut sampai hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menasihati kita, kalau para pembohong itu suka menuduh-nuduh kaum muslimin, maka Allah sudah sebutkan pada surah An-Nur ayat 18, ayat 17. Walaula is sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kenapakah ketika kalian itu mendengarkan berita bohong itu, kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak pantas kami ikut mengucapkan kebohongan ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah kedustaan yang besar. Kemudian Allah mengatakan ya'idukumullah, Allah menasihati kalian an ta'udu limithlihi, supaya kalian jangan mengulangi hal yang serupa, yaitu menerima kabar bohong. Orang-orang bohong memberikan kabar, diterima kabarnya, akhirnya umat Islam yang jadi korban. Ini terjadi di masa Nabi SAW. Aisyah tidak mungkin berzina, dituduh berzina oleh orang-orang yang suka bohong itu, para munafikin itu. Nah, sekarang terjadi lagi, mereka berbohong lagi, mengatakan umat Islam menyerang dan sebagainya, padahal tidak ada penyerangan sama sekali. Mengatakan umat Islam bawa senjata tajam, padahal nggak bawa apa-apa sama sekali. Membawa senjata api katanya, tapi tidak membawa apa-apa sebenarnya. Nah, ini Allah sudah nasihatkan kita, ya'idukumullah an ta'udu limithli, jangan diulangi lagi menerima kabar bohong. Abadan, selama-lamanya jangan diterima. In kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada berita-berita bohong mereka, kita pasti lebih yakin dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pembohong tidak akan berhenti dari bohongnya sampai mereka nanti bangkit pada hari kiamat akan lanjut bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, jangan sampai terulang lagi tertipu oleh orang-orang pembohong tersebut. Rasulullah bersabda, la yuldaghul mu'min, orang beriman tidak bakal disengat min juhrin, dari satu lubang, marratain, 2 kali. Hadis muttafaqun alaih. Satu lubang kita sudah tersengat di situ, jangan tersengat lagi. Ini berarti tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, kita sudah berapa kali ditipu oleh mereka, para pembohong, para munafikin. Nah, jangan terima lagi berita mereka. Para pembohong pasti akan menyampaikan berita bohong sampai matinya pun juga akan begitu. Sebagaimana para ulama mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidupnya sudah membiasakan sesuatu, nanti matinya juga akan begitu. Artinya sampai matinya tidak akan meninggalkan kebiasaan itu. Sudah biasa bohong sampai mati bohong terus, kecuali kalau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya minta kalau bisa para imam pada salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
untuk membaca kunut nazilah dalam kasus ini, doakan kepada mereka-mereka yang telah zalim supaya dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'alaika bil buhutil qatalah, atau doa-doa yang sejenis. Ya Allah, basmilah para pembohong-pembohong yang tukang membunuhi umat Islam. Atau doa-doa yang sejenis yang kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya baca tadi, Allahumma ahsihim adada. Ini kita dapatkan dari hadis yang sahih dari bacaan doa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hitunglah mereka jumlahnya semuanya yang tukang zalim itu. Waqtulhum badada, dan bunuhlah mereka semuanya. Wala tubqi minhum ahada, jangan sisakan dari mereka seorang pun. Ini doa yang masyru' yang dibaca oleh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat bagus doa untuk kita baca pada kunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai muqaddimah supaya kita paham bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini dan juga apa yang terjadi di masa-masa lalu itu semuanya adalah kebohongan terhadap kaum muslimin. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.